kita sendiri tanpa meniru UMKM yang lain. Jadi itu adalah tantangan terbesar kepada UMKM. Kemudian kedua adalah tantangan utama dalam pengembangan usaha adalah kelengkapan semua legalitas UMKM. Banyak yang melengkapi izin usaha yang masih malas itu, ya, seperti hak merek itu kan, kemudian ada halal pada yang digratiskan nih untuk UMKM. Tapi UMKM ini banyak kan malas ngurus, Pak. Jadi malas ngurus karena pikirnya terlalu ribet. Padahal kadang-kadang kalau di tempat kami ada bagian perizinan ya, tinggal diuruskan, minta ini, ya minta semua dokumen, itu kadang-kadang malas gitu ya. Jadi itu nanti ketika butuh legalitas, jadi sangat dibutuhkan untuk misalnya acara untuk bantuan atau apa, baru UMKM itu berusaha untuk segera mengurus izinnya. Itu adalah tantangan UMKM. Terus yang ketiga adalah akses modal pembiayaan banyak utang. Belum Mas. Jadi akses ke modal. Jadi UMKM itu banyak kesulitan mendapatkan modal. Ya, padahal kalau menurut saya modal itu sangat gampang ya didapatkan saat ini ya, ada kur ya. Kembali lagi kepada UMKM-nya. Ya. Terus yang ketiga tantangannya adalah kurangnya pengetahuan pasar banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan digital marketing. Seperti tadi ya, banyak ya digital marketing, banyak UMKM yang malas belajar. Tadi seperti yang disampaikan Bu Santi, itu ternyata malas belajar, sudah ikut pelatihan bolak-balik, tapi tetap nggak bisa digital marketing gitu ya. Iya, karena mindsetnya berbeda, ya, seperti yang disampaikan Bu Sri. Ada yang mindsetnya tadi kemana Mbak Bu Sri? Ada yang mindsetnya ke amplop, jadi bukan pengembangan usaha. Jadi yang ketiga ada yang keempat, kelima adalah persaingan ketat. Jadi tingkat persaingan di pasar global membuat UMKM itu sulit untuk bersaing. Jadi itu ya, tingginya kesulitan pasar global ya. Mungkin nanti di bawahnya kita menyampaikan solusinya ya, untuk pelatihan apa yang dibutuhkan ini dari UMKM-nya. Silakan Pak Himawan. Jadi next Pak Himawan. Jadi sebagai UMKM, mohon maaf ini penyampaian aja Ibu. Jadi program pelatihan dibutuhkan oleh UMKM adalah yang tadi menyangkut yang pertama adalah pentingnya sebelum memulai usaha itu melakukan pelatihan untuk SDM. Jadi mental blocknya harus bangun dulu sebelum mulai usaha untuk pengusaha usaha UMKM yang baru. Jadi bagaimana attitude mental blocknya untuk menghadapi persaingan gitu ya. Yang kedua adalah pelatihan pendampingan untuk pemenuhan izin usaha bagi UMKM. Saya kira ini sudah sering dijalankan Ibu ya. Tapi kembali kita kepada UMKM-nya, apakah dia berniat untuk mengurus izin usahanya atau tidak. Terus kemudian yang ketiga adalah pelatihan pemasaran digital untuk membantu memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan pemasaran produk secara lebih efektif. Nah ini seperti saya tadi bilang bahwa kita tuh sering diberi pelatihan UMKM ini ya, tapi tidak memanfaatkan pelatihan tersebut, hasil pelatihan itu tersebut dengan baik karena mungkin waktu yang terbatas karena produksi, kemudian karena kurangnya SDM di bidang marketingnya. Terus yang keempat adalah manajemen keuangan dan akuntansi. Itu sangat dibutuhkan untuk pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi. Tapi setelah mengadakan pelatihan, mohon kami diberikan pendampingan karena kebanyakan setelah melakukan pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi sudah lupa di rumah. Jadi lupa pencatatan, terus lupa membuat laporan keuangan. Itu karena di samping waktu juga sih, jadi perlu pendampingan kepada UMKM. Jadi setelah mengadakan pelatihan keuangan, jadi perlu didampingi Pak. Jadi perlu didampingi sampai benar-benar UKM ini bisa
melakukan pelatihan keuangan dan akuntansi secara mandiri gitu.